Tunggu sebentar, senjata roh dan pil obat, bukankah yang bermutu tinggi adalah yang terkuat? Mengapa ada kelas tertinggi dan kelas tak tertandingi? Lu Ming tiba-tiba memikirkan masalah ini. Omong kosong, itu karena master prasasti itu tidak berguna. Mereka hanya bisa membuat senjata kelas atas. Itu sebabnya aku bilang tombakmu sia-sia. Jika kamu membiarkan orang tua itu membuatnya, dia hanya bisa membuat senjata LV6 kelas atas. Jika itu adalah master prasasti sejati, dia setidaknya bisa membuat senjata kelas tertinggi. Dandan berkata dengan nada meremehkan. Jadi begitu. Lu Ming mengangguk. Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Seseorang turun, kita harus pergi. Lu Ming bisa merasakan seseorang turun dari atas. Setelah api yang mengalir dari inti bumi diserap oleh Lu Ming, panasnya menghilang. Energi spiritual langit dan bumi di gua bumi puluhan kali lebih kaya dari sebelumnya. Tentu saja hal itu membangkitkan rasa ingin tahu orang lain dan wajar jika mereka turun untuk menjelajah. Lu Ming tidak ingin menimbulkan keributan dan tidak berniat menunjukkan dirinya. Sosoknya bersinar, berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas ke atas. Dia berjalan melewati beberapa pemuda, tetapi mereka tidak memperhatikannya sama sekali. Segera, Lu Ming keluar dari gua bumi Ion dan tiba di istana tempat dia menemukan kolam bunga. Dia kemudian memberitahu Huachi tentang gua bumi. Ketika Huachi mendengar ini, dia tercengang. Lalu, dia sangat gembira. Sebenarnya ada mata spiritual di bawah gua bumi. Dengan ini sebagai landasannya, kerajaan matahari terik pasti akan memiliki lebih banyak ahli di masa depan, dan kekuatan nasionalnya juga akan menjadi lebih kuat. Huachi segera mengirimkan ahlinya untuk menutup gua bumi dan kemudian mempertimbangkan cara menggunakannya. Lu Ming mengobrol sebentar dengan Huachi dan meninggalkan beberapa pil dan buku panduan rahasia. Kemudian, dia meninggalkan ibu kota kekaisaran dan kembali ke keluarga Lu. Sejak saat itu, jadwal harian Lu Ming padat. Selain memahami mentalitas guntur dan mengembangkan 3 keterampilan unik Dewa Naga, ia berlatih prasasti, visualisasi dewa dunia bawah, dan meningkatkan api rohnya. Waktu berlalu, dan 2 bulan telah berlalu. Sudah hampir 3 bulan sejak pertempuran besar dengan konstelasi suci. Dalam 2 bulan terakhir, Lu Ming telah membuat kemajuan besar dalam segala aspek. 3 kemutlakan Dewa Naga telah mencapai kesempurnaan dan telah dikembangkan ke tingkat ke-6. Dia juga telah mengembangkan 9 langkah naga yang menapaki surga ke langkah ke-4. Kekuatannya setara dengan teknik bela diri tingkat tinggi tingkat surga, yang setara dengan tingkat ke-6 dari 3 kemutlakan Dewa Naga. Selain itu, ketiga jenis konsep langit dan bumi semuanya berada pada lingkaran besar tingkat 1. Kekuatan tempur Lu Ming saat ini beberapa kali lebih kuat daripada saat dia bertarung melawan konstelasi suci. Sekarang, ketika dia melawan bintang suci, bahkan tanpa bantuan formasi prasasti, Lu Ming dapat dengan mudah mengalahkan bintang suci. Tentu saja, konstelasi suci juga akan meningkat dan tidak stagnan. Ini adalah masalah lain. Sedangkan untuk konsep Thunder, itu juga telah meningkat pesat dan mendekati level 2. Namun, sangat sulit untuk menembus peringkat kedua. Hal itu tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Ada jurang yang sangat besar antara alam niat tingkat pertama dan alam niat tingkat kedua, dan itu sangat sulit untuk diseberangi. Peningkatan tercepat masih berupa prasasti Dao. Setelah 2 bulan berkultivasi, Lu Ming berhasil menyalakan lampu roh lainnya. 7 api kuning warna roh menyala dengan ganas. Dia hendak menyalakan lampu ke-8. Namun, di setiap level, semakin tinggi levelnya, semakin sulit menyalakan lampu roh. Beberapa lampu spiritus pertama adalah yang paling mudah dinyalakan. Kecepatan Lu Ming dalam menulis prasasti telah mencapai tingkat yang menakutkan. Di puncak gunung beberapa ratus mil jauhnya dari kota angin yang berapi-api, Lu Ming telah mengolah prasasti Dao di puncak gunung ini. Sosok Lu Ming bersinar dan dia menginjak puncak gunung. Dengan setiap langkah yang diambilnya, rune akan muncul, memancarkan cahaya terang. Tidak normal, dalam 2 bulan yang singkat, dia telah benar-benar mengembangkan prasasti ke tingkat ini tidak normal. Di atas batu biru di sampingnya, Dandan dengan malas berbaring di gunung batu biru itu, berjemur di bawah sinar matahari. Dia masih mengunyah ramuan roh di mulutnya, dan saat dia mengunyah, dia meratap di dalam hatinya. Setelah 2 bulan,
Lu Ming akhirnya mencapai tahap di mana dia bisa menulis prasasti dengan tangan dan kakinya. Jika itu orang lain, tanpa 10 hingga 20 tahun penanaman pahit, itu sama sekali tidak mungkin. Pantas saja Dandan meratap tiada henti. Nak, kamu baru saja lulus ujian setelah berkultivasi sampai tahap ini. Ketika Anda menjadi penulis peringkat kelima dan kekuatan spiritual Anda dapat berkomunikasi dengan kekuatan langit dan bumi, Anda akan dapat meledak dengan serangan yang mengerikan. Dia tidak akan mengakui bahwa Lu Ming sesat dan akan menyerangnya. Kalau tidak, bagaimana ia bisa mempertahankan statusnya yang tinggi? Namun, hal itu tidak pernah setinggi dan perkasa di hati Lu Ming. Ayo kembali. Lu Ming berjalan mendekat, mencubit kepala Dandan, dan melemparkannya ke bahunya. Nak, jika kamu berani mencubit kepalaku lagi, aku belum selesai denganmu, aku belum selesai denganmu. Dandan berteriak histeris. Lu Ming mengerucutkan bibirnya dan naik ke udara, bersiap untuk kembali ke keluarga Lu. Pada saat ini, rasa bahaya yang kuat menyebar dari hatinya. Kulitnya langsung menegang. Cici. Di langit, bila angin yang tak terhitung jumlahnya membelah udara dan menimpanya. Mereka sangat tajam. Ledakan. Tanpa ragu-ragu, dia menggunakan 3 niat dan esensi sejatinya. Ratusan lampu tombak ditembakkan dan berbenturan dengan bila angin. Bang! Bang! Di langit, suara ledakan terdengar dan kekuatan melesat ke segala arah, menghancurkan hutan pegunungan. Bas! Pada saat ini, bila angin hitam besar jatuh dari langit. Kemanapun bila angin lewat, ruangan itu bergetar hebat, terbelah seperti gelombang air. Serangan naga sejati. Lu Ming menusukkan tombaknya ke depan dan naga sejati 3 warna terbang keluar, berbenturan dengan bila angin besar. Ruangan itu bergetar, dan bila angin serta naga sejati 3 warna menghilang. Sangat kuat. Mata Lu Ming menyipit. Meskipun Lu Ming belum menembus level raja tingkat puncak, kekuatan tempurnya jelas tak tertandingi di antara para raja. Sekarang, orang di atas kepalanya sebenarnya memiliki kekuatan tempur yang tidak lebih lemah dari miliknya. Mungkinkah dia adalah ahli tingkat samudera spiritual yang hebat? Tidak, dia tidak merasakan aura tak terbatas dari tingkat samudera spiritual, jadi dia seharusnya tidak berada di tingkat samudera spiritual. Siapa di sana? Kamu sangat licik, keluarlah dari sini. Lu Ming berubah menjadi sinar tombak dan bergegas ke atas. Dia menusukkan tombaknya ke depan dan sinar tombak yang menyilaukan membubung ke langit. Bas! Saat ini, ruangan bergetar. Lu Ming merasakan kekuatan mengerikan bekerja di tubuhnya. Seolah-olah berat badannya tiba-tiba bertambah puluhan atau bahkan ratusan kali lipat. Tapi itu berbeda dari gravitasi. Lu Ming merasakan tekanan yang sangat besar pada tubuhnya. Dia sepertinya terjebak dalam rawa. Cici. Di sekelilingnya, suara udara terkoyak terdengar. Bila angin yang tak terhitung jumlahnya menembus udara dan menebasnya. Tidak, ini bukanlah jenis bila angin. Meski serupa, itu lebih menakjubkan dan lebih berbahaya daripada bila angin. Menarik. Sudut bibir Lu Ming membentuk senyuman. Aura di tubuhnya semakin kuat. Baru saja, Lu Ming tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Esensi sejatinya beredar dengan cepat, dan 3 niat melilit tubuhnya. 9 naga menginjak-injak langit. Lu Ming membalikkan badan dan maju 4 langkah. Ledakan, ledakan, langit dan bumi mengamuk, dan ruang angkasa bergetar. Lu Ming menerobos tekanan yang menakutkan itu. Dia bergegas ke langit dan mengarahkan tombak panjangnya. Di atas awan, sesosok tubuh anggun berdiri menghadap angin. Wanita ini mengenakan gaun kasa hitam. Dia sangat cantik dan memiliki penampilan yang mampu menggulingkan kota dan negara. Dia mengedipkan matanya yang besar dan menatap Lu Ming tanpa berkedip. Kecil, King kecil. Jantung Lu Ming berdetak kencang saat melihat wanita itu. Dia sangat gembira. Wanita cantik ini sebenarnya adalah Xian Yanxing, yang telah menghilang selama lebih dari setahun. Dia sebenarnya muncul di sini sekarang. Dia hampir mengira dia sedang bermimpi. Wow, sungguh wanita yang cantik. Dia bahkan lupa mengunyah ramuan spiritual sambil menatapnya dengan mata terbelalak. Lu Ming, kupikir aku telah meninggalkanmu jauh di belakang. Tidak buruk. Aku sudah lama tidak melihatmu dan kamu tidak ketinggalan. Suara tajam Xian Yanxing keluar dari mulutnya. King kecil, kemana saja kamu selama ini? Lu Ming terbang. Dia juga sangat kaget.
Dia sudah merasakan bahwa budidaya Xian Yanxing telah mencapai alam raja tingkat puncak. Ini terlalu mengerikan. Perlu dicatat bahwa Lu Ming mengalami banyak pertemuan kebetulan selama periode waktu ini, terutama di alam surga. Dia telah memperoleh sejumlah besar kristal makna mendalam dan benda luar biasa seperti pohon kuno pemahaman jalan. Hal ini memungkinkan kultivasi Lu Ming melonjak hingga ke puncak alam raja bela diri tingkat 9. Namun, budidaya Xian Yanxing satu tingkat lebih tinggi darinya, mencapai tingkat raja tingkat puncak. Kekuatan tempurnya juga sangat menakutkan, jauh lebih kuat dari alam bintang suci. Dalam waktu singkat tadi, Lu Ming tidak menggunakan kekuatan penuhnya, tetapi Xian Yanxing mungkin tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Bagaimana dia berkultivasi? Apa yang salah? Apakah kamu merindukan saya? Xian Yanxing menatap Lu Ming dengan matanya yang besar dan senyuman muncul di wajahnya. Tentunya Anda dan saya sudah menjadi suami istri sejak lama. Saat kamu tiba-tiba menghilang, tentu saja aku merindukanmu. Saya tidak bisa makan atau minum sama sekali dan tidak bisa tidur di malam hari. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Sial, siapa pasangan tua yang bersamamu? Kamu memanfaatkanku saat kita bertemu. Xian Yanxing memutar matanya ke arah Lu Ming. Wajahnya yang tersenyum memerah, tapi jauh di dalam matanya, dia juga sangat bahagia. Sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu. King kecil, sungguh, kemana kamu pergi? Tingkat budidayanya sebenarnya sekuat ini. Jika aku tidak bekerja keras, kali ini aku akan dikalahkan olehmu. Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Xian Yanxing menghela nafas dan berkata, saya pergi ke tempat yang tidak ingin saya kunjungi, jadi saya menemukan kesempatan untuk keluar. Oh, apakah kamu merindukanku dan keluar untuk mencariku? Lu Ming terkekeh. Siapa yang merindukanmu? Bermimpilah. Wajah Xian Yanxing memerah lagi dan dia menatap Lu Ming. Tidak tahu malu, orang ini tidak tahu malu. Cantik, jangan dengarkan dia. Orang ini mengatakan ini setiap kali dia melihat keindahan. Pada saat ini, Dandan berteriak, sepasang mata hitamnya melihat sekeliling. Kura-kura kecil ini. Lu Ming, kapan kamu memelihara kura-kura kecil? Lucu sekali, bukan? Xian Yanxing menatap Dandan dengan matanya yang besar. Haha, cantik, dengarkan baik-baik. Aku bukan kura-kura biasa. Aku adalah kepala 10 besar Battle Beast. Kekuatan tempurku tak tertandingi, aku mahir dalam astronomi, geografi, dan dao prasasti. Apapun yang Anda inginkan, saya bisa memberikannya kepada Anda. Kebetulan aku kekurangan gadis pelayan, sarang, nak, apa yang kamu lakukan? Dandan meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan terlihat sangat sombong. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia ditampar kembali oleh Lu Ming. Berat, kamu berani menamparku. Tidak masuk akal, aku akan menggigit, aku akan menggigit. Dandan memelototi Lu Ming dan memamerkan giginya. Tiba-tiba, dia menerkam Lu Ming, ingin menggigit jarinya. Lu Ming mencubit kepala Dandan dengan jarinya dan mengangkatnya ke udara. Anggota tubuh pendek Dandan terus meronta di udara, dan matanya hampir menyemburkan api. Melihat sudah waktunya, Lu Ming menurunkan Dandan. Nak, kamu sudah selesai, kamu sudah benar-benar selesai. Kamu benar-benar berani mencubit kepala tuan ini, kamu sudah selesai. Dandan berteriak tanpa henti. Akhir-akhir ini aku tidak punya banyak ramuan roh. Saya harus menggunakannya dengan hemat. Lu Ming menghela nafas. Jeritan Dandan berhenti tiba-tiba, matanya terbuka lebar, dan cangkang kura-kuranya bergerak naik turun, jelas sedang marah. Terkikik, Xian Yanxing tertawa histeris. Kura-kura peliharaanmu sangat menarik. Xian Yanxing tertawa. Cantik, aku bukan hewan peliharaan. Saya berjuang untuk 10 besar. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Lu Ming mengeluarkan ramuan spiritual tingkat 5 dan melemparkannya ke sana. Itu segera tutup mulut. King kecil, bagaimana kamu menemukanku? Lu Ming bertanya. Tidak mudah menemukanmu. Saya pertama kali pergi ke cabang timur istana surgawi Kaisar Surga dan berdebat dengan lelaki tua itu, Mu Zeng. Orang tua itu keras kepala dan tidak mengatakan apapun pada awalnya. Kemudian, ketika Jian Fengyun mengenaliku, lelaki tua itu kemudian berkata bahwa kamu telah kembali ke Kekaisaran Matahari yang terik. Jadi,
Aku datang untuk mencarimu. Saya pertama kali menemukan Huachi dan dia berkata bahwa Anda berada di klan Lu. Saya datang ke klan Lu dan kebetulan melihat Anda di sini. Xian Yanxing menjelaskan. Lu Ming tertawa getir dan berduka atas Mu Zeng. Sepertinya Xian Yanxing telah menyebabkan banyak masalah di Istana Timur. Ayo kembali ke keluarga Lu dulu. Orang tuaku merindukanmu. Lu Ming tersenyum tipis. Mengapa orang tuamu merindukanku? Bibir Xian Yanxing membentuk senyuman, matanya jernih seperti air musim gugur. 2 tahun kemudian, Xian Yanxing hampir berusia 20 tahun. Dia bahkan lebih cantik dari sebelumnya. Lekuk tubuhnya sungguh menakjubkan. Dia telah kehilangan sebagian masa mudanya dan memiliki pesona yang lebih dewasa. Dia sangat cantik. Dia tampak lebih cantik dari Mulan dan Qiu Yue. Keduanya berjalan berdampingan menuju klan Lu. Lu Ming dan Xian Yanxing mendarat di halaman kediaman keluarga Lu. Ayah, ibu, aku kembali. Lu Ming berteriak. Minger sudah kembali. 2 sosok keluar dari ruangan. Mereka tidak lain adalah Lu Yuntian dan Li Ping. Setelah lebih dari 2 bulan, basis budidaya Lu Yuntian telah sepenuhnya pulih ke ranah master bela diri. Itu bahkan telah melampaui basis budidaya sebelumnya dan telah maju dengan pesat, mencapai ranah Grandmaster bela diri kelas 7. Kehancuran sebelum didirikan. Bakat Lu Yuntian selalu sangat tinggi. Setelah mengalami banyak hal selama bertahun-tahun, hati bela dirinya menjadi kuat dan kokoh. Pemahamannya tentang bela diri Dao juga menjadi sangat mendalam. Secara alami, budidayanya meningkat pesat. Terlebih lagi, Lu Yuntian telah memahami kekuatan api beberapa hari yang lalu. Tatapan Lu Yuntian dan Li Ping menyapu Lu Ming, lalu mendarat di Xian Yanxing. Mereka berdua tercengang pada awalnya, tapi kemudian mereka sangat gembira. Nona Nianxing, ini Nona Nianxing. Li Ping berteriak. Nianxing menyapa paman dan bibi. Selamat, paman, karena telah memulihkan kultivasimu. Xian Yanxing memberi hormat. Sekilas dia tahu bahwa kultivasi Lu Yuntian telah pulih. Hahaha, Nona Nianxing, kamu tidak perlu bersikap sopan. Lama tak jumpa. Saya akan meminta seseorang menyiapkan jamuan makan untuk menyambut Anda kembali. Lu Yuntian tertawa terbahak-bahak. Terima kasih paman. Kata Xian Yanxing. Kenapa kamu sopan sekali kali ini? Lu Ming memandang Xian Yanxing dengan heran. Dia belum pernah bersikap sesopan ini sebelumnya. Xian Yanxing tersipu dan menatap Lu Ming. Bukan urusanmu. Hahaha. Lu Yuntian tertawa terbahak-bahak. Mata Li Ping mengamati tubuh Xian Yanxing dari atas ke bawah, tampak sangat puas. Tak lama kemudian, jamuan makan pun disajikan. Mereka berempat duduk dan mengobrol sambil makan. Sehari kemudian, Lu Ming dan Xian Yanxing berdiri berdampingan di Emerald Cloud Peak di luar kota angin yang berapi-api. Lu Ming, apa rencanamu setelah ini? Xian Yanxing bertanya. Tinggalkan wilayah Tianxuan dan pergi ke dunia yang lebih luas untuk berlatih dan mendapatkan pengalaman. Apa Anda mau ikut dengan saya? Tatapan Lu Ming dalam dan sepertinya mampu menembus ruang dan melihat ke kejauhan. Matanya dipenuhi dengan antisipasi. Bagaimanapun, wilayah Tianxuan terlalu kecil. Dunia luar lebih seru. Dalam daftar 1000 talenta teratas di wilayah Tandus Timur, hanya ada satu planet suci di wilayah Tianxuan, dan berada di peringkat terbawah. Bagaimana dengan favorit surga lainnya? Seberapa kuat dia? Betapa anggunnya dia? Lu Ming ingin melihat bagaimana dia bisa menjadi lebih kuat dengan melawan talenta tiada taraf itu. Mendengar kata-kata Lu Ming, sudut bibir Xian Yanxing sedikit melengkung. Dia tersenyum dan berkata, tentu saja saya ikut dengan Anda. Aku bahkan belum memenuhi janji yang kubuat pada diriku sendiri. Janji apa? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja aku akan mengalahkanmu dan menginjak-injakmu. Anda tidak bisa lari. Xian Yanxing terkekeh. Lu Ming tersenyum pahit. Gadis ini masih ingat ini. Sudah berapa lama? Tampaknya perempuan memang berpikiran sempit. Mereka terlalu menyimpan dendam. Lu Ming bergumam dalam hatinya. Namun, dia masih merasakan urgensinya. Peningkatan Xian Yanxing terlalu mengejutkan. Jika dia sedikit lebih lambat, dia akan dikalahkan oleh Xian Yanxing. Terlebih lagi, saat Xian Yanxing menghilang, teknik bela diri yang dia kembangkan telah berubah lagi. Tampaknya menjadi lebih menakjubkan. Kemana dia pergi?
Haruskah dia menerobos ke tempat rahasia atau kembali ke rumahnya sendiri? Jika dia berasal dari keluarganya sendiri, maka latar belakang keluarganya pasti sangat mengejutkan. Lu Ming memandang Xian Yanxing dan merenung. Namun, Xian Yanxing jelas tidak ingin membicarakan latar belakang keluarganya, jadi dia tidak bertanya. Apa yang kamu lihat? Xian Yanxing memutar matanya ke arahnya, lalu matanya berkilat seolah dia teringat sesuatu. Lu Ming, apakah kamu menemukan rahasia harta karun Kaisar Bela Diri yang ayahmu ceritakan? Maksudmu ini? Pedang giok sepanjang jari muncul di tangan Lu Ming. Mata Xian Yanxing berbinar. Pedang giok sepanjang jari muncul di tangannya. Itu hampir identik dengan yang ada di tangan Lu Ming. Bas, bas. Keduanya menuangkan Zhen Yuan mereka ke dalam pedang giok pada saat yang bersamaan. Pedang giok bersinar, dan sebuah peta muncul di masing-masing pedang giok. Di peta, ada rute yang menuju ke suatu tujuan. Keduanya memiliki tujuan yang sama. Sepertinya pedang giok ini cukup banyak, kata Lu Ming. Sejauh yang aku tahu, pedang giok ini seharusnya menjadi kunci harta karun Kaisar Bela Diri. Seharusnya ada 9 dari mereka, dan mereka tersebar di seluruh wilayah Tandus Timur. Hanya ketika kesembilannya berkumpul, kita dapat menemukan kunci harta karun Kaisar Bela Diri. Kata Xian Yanxing. 9. Maka kita hanya punya 2. Sepertinya kita tidak punya peluang mendapatkan harta Kaisar Bela Diri. Lu Ming tersenyum pahit. Tidak, 9. 8 di antaranya telah lahir. Kata Xian Yanxing. 8 pedang. Bagaimana kamu tahu? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Lu Ming, apakah kamu tidak mempelajari pedang giok ini? Xian Yanxing memandang Lu Ming, tidak bisa berkata-kata. Ahem, aku tidak terlalu mempelajarinya. Lu Ming terbatuk dengan canggung. Dia memang belum banyak mempelajarinya. Sebelumnya, dia fokus pada peningkatan budidayanya dengan tujuan mengalahkan konstelasi suci. Setelah itu, dia fokus mempelajari Dao Prasasti dan belum benar-benar mempelajari pedang giok. Xian Yanxing menatap Lu Ming tanpa berkata-kata. Lihat, di gagang pedang giok ini, bukankah ada beberapa tulisan samar? Lu Ming melihatnya dengan serius dan dia benar-benar melihat beberapa prasasti yang samar. Ada 9 prasasti di atasnya, yang melambangkan 9 kunci. Sekarang 8 di antaranya bersinar, artinya 8 kunci telah lahir dan berada di tangan orang yang berbeda. Dan peta ini menunjukkan titik akhir. Letaknya di samudera astral yang kacau balau. Saya rasa orang lain yang telah mendapatkan kuncinya pasti akan bergegas ke samudera astral yang kacau balau. Langsung ke samudera astral yang kacau. Kata Xian Yanxing. Lautan astral yang kacau. Tatapan Lu Ming berkedip. Samudera astral yang kacau sangat terkenal di wilayah Tandus bagian timur. Itu adalah laut pedalaman, luas dan tak terbatas, 10 kali lebih besar dari wilayah Tianshuan. Lautan astral yang kacau dipenuhi pulau-pulau yang tersebar seperti bintang. Ahli seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya tinggal di perairan ini. Seperti namanya, kerusuhan mengacu pada laut pedalaman yang kacau tempat banyak orang jahat berkumpul. Ini karena tempat ini bukanlah wilayah istana surgawi surga Empyrean, sekte mayat surgawi, atau lembah setan langit. Bahkan pasukan Tuan akan kesulitan menaklukkan tempat ini. Oleh karena itu, semua ahli yang telah menyinggung kekuatan Tuan besar ini bersembunyi di samudera astral yang kacau balau. Tidak ada yang bisa menemukannya. Selain itu, terdapat kekuatan besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya di samudera astral yang kacau, membuat area ini menjadi sangat kacau dan penuh dengan pembunuhan. Adalah umum bagi orang untuk menghunus pedang dan membunuh orang jika mereka tidak setuju satu sama lain. Kamu tidak takut, kan? Xian Yanxing memandang Lu Ming sambil setengah tersenyum. Lautan astral yang kacau adalah yang kuinginkan. Lu Ming tersenyum. Lu Ming memiliki garis keturunan 9 naga. Tempat ini paling cocok untuknya. Baiklah, kapan kamu berencana berangkat? Kami akan berangkat dalam 2 hari. Dia telah kembali selama beberapa bulan. Sudah waktunya untuk pergi. 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Lu Ming dan Xian Yanxing mengucapkan selamat tinggal pada Lu Yuntian dan Li Ping. Meskipun pasangan itu sedikit enggan untuk berpisah, mereka senang Xian Yanxing dan Lu Ming pergi keluar dan menjelajah. Hanya dengan berpetualang bersama mereka bisa meningkatkan hubungan mereka dengan cepat, bukan?
Bas, bas. Dua lampu pelangi melintas di langit dan menghilang ke cakrawala. Kecepatan mereka luar biasa cepat, dan mereka tiba di kota Tianxuan dalam beberapa hari. Mengingat reputasi Luming saat ini, bukanlah tugas yang mudah untuk mengambil jalur transportasi antar provinsi. 2 hari kemudian, Luming dan Xian Yanxing masuk ke portal transportasi antar provinsi. Formasi transportasi antar provinsi membentuk pusaran air yang sangat besar. Dengan kilatan cahaya, keduanya menghilang dari altar. Area puncak awan adalah area luas yang dekat dengan samudera astral yang kacau, dan wilayahnya sangat luas. Namun, di wilayah ini, kekuatan Istana Kaisar Surga tidak menutupi langit dengan satu tangan. Beberapa kekuatan besar telah membentuk kekuatan mereka sendiri di sini, seperti Istana Kaisar Surga, Sekte Mayat Surgawi, dan Lembah Iblis Surgawi. Mereka juga telah menyiapkan formasi transportasi antar provinsi. Jika Anda ingin pergi ke samudera astral yang semrawut, Anda hanya dapat berteleportasi ke sini terlebih dahulu lalu terbang ke sana. Namun, Luming dan Xian Yanxing masih memiliki satu hal lagi yang harus dilakukan sebelum mereka mencapai samudera astral yang kacau. Tepatnya, Xian Yanxing ingin merebut harta karun dari suatu kekuatan di wilayah Yunfeng. Formasi transportasi antar provinsi di Istana Ilahi di Tian di wilayah Yunfeng melintas dan dua sosok muncul. Mereka adalah Luming dan Xian Yanxing. Wow, biaya ini terlalu mahal. Hati Luming sakit saat dia berteriak. Jarak antara wilayah Tianxuan dan wilayah Yunfeng adalah 23 wilayah besar. Biaya teleportasi adalah 1,5 juta kristal spiritual tertinggi per orang. Keduanya memiliki total 3 juta kristal spiritual tertinggi. Untuk menunjukkan bahwa Luming adalah seorang laki-laki, dia harus membayar dari kantongnya sendiri. Pada akhirnya, dia merasakan sakit hati yang luar biasa. Sekarang, dia hanya memiliki lebih dari 3 juta kristal spiritual tertinggi. Sepertinya aku harus menemukan cara untuk mendapatkan kristal roh tingkat tertinggi. Kalau tidak, aku bahkan tidak akan punya cukup uang untuk digunakan, apalagi menerobos ke raja tingkat puncak. Luming berpikir dalam hati. Keduanya meninggalkan wilayah Istana Ilahi Surga Empyrean dan berubah menjadi dua sinar cahaya, menuju ke barat. Akademi Cloud Sea Elixir sangat terkenal di wilayah Yunfeng. Itu adalah kekuatan yang sangat terkenal selain Istana Ilahi Kaisar Surga dan beberapa kekuatan tuan lainnya. Kekuatan ini terutama berfokus pada alkimia. Mereka sangat terkenal dengan keterampilan alkimia mereka dan pil yang mereka buat juga banyak dicari. Yang terpenting, institusi alkimia Cloud Sea memiliki reputasi dan reputasi yang baik. Setiap bulan, Akademi Alkimia Laut Awan akan membuka pintunya. Prajurit yang menyukai alkimia dapat memasuki Akademi Alkimia Laut Awan dan belajar di sana selama 3 bulan. Dalam 3 bulan ini, para master alkimia dari Akademi Alkimia Laut Awan akan membagikan pengalaman dan keterampilan alkimia mereka. Semuanya gratis. Karena itulah institusi alkimia Yunhai mampu bertahan di bawah pengaruh para penguasa. Ia juga mampu menjalani kehidupan yang nyaman dan menjadi lebih kuat. Tujuan mereka adalah pergi ke Akademi Alkimia Lautan Awan dan mengambil salah satu harta karun mereka, buah iblis surgawi. Uhuk-uhuk, tampaknya tidak baik bagi kita untuk merampas harta orang lain tanpa alasan. Dalam perjalanan, Luming batuk beberapa kali. Luming adalah orang yang berprinsip. Kecuali jika itu adalah musuh, dia tidak akan merebut harta orang lain tanpa alasan. Terlebih lagi, kekuatan ini memiliki reputasi yang baik. Saya melakukan ini untuk rakyat. Apakah menurut Anda institusi alkimia Cloud Sea sebagus rumor yang beredar? Itu hanya tipuan yang digunakan orang-orang di Akademi Alkimia Laut Awan untuk menipu dunia. Saya sudah menyelidikinya dengan jelas. Hal-hal yang dilakukan Akademi Alkimia Laut Awan dalam kegelapan bisa dikatakan menyebalkan dan membuat marah baik manusia maupun Tuhan. Mata Xian Yanxing bersinar dengan cahaya dingin. Apa maksudmu? Kata Luming. Ikuti aku akan mengajakmu melihatnya. Kata Xian Yanxing. Keduanya terbang dan beberapa hari berlalu dalam sekejap. Mereka sudah berada dalam lingkup pengaruh Akademi Alkimia Laut. Keduanya mendarat di pegunungan dan berjalan ke depan. Ada sebuah kota kecil di depan mereka. Sebagian besar penduduknya adalah orang biasa, tetapi ada juga beberapa seniman bela diri tingkat rendah.
Mereka berdua berjalan-jalan di sekitar kota. Bagaimana itu? Apakah kamu melihat sesuatu? Xian Yanxing bertanya. Tatapan Luming menyapu seluruh ruangan dan alisnya semakin berkerut. Orang-orang di kota ini sangat aneh. Kebanyakan dari mereka tidak memiliki banyak vitalitas, terutama anak-anak. Kata Luming. Itu benar. Apa kamu tahu kenapa? Xian Yanxing bertanya. Mata Luming berkedip. Selama periode waktu ini, dia telah membuat kemajuan besar dalam Dao Prasasti. Tentu saja, visinya berbeda. Dia memikirkan sebuah kemungkinan. Sebelum Luming dapat berkata apa-apa, Xian Yanxing sudah mulai menjelaskan, itu karena orang-orang dari Institut Alkimia Laut Awan sering datang ke sini dan diam-diam mengambil ki darah bawaan bayi tersebut. Ketika bayi lahir, ki yang didapat tidak kuat, sehingga ki darah bawaan adalah yang paling berguna. Mereka menggunakan ki darah bawaan untuk membuat pil. Akibatnya, bayi yang ki darah bawaannya diekstraksi tidak akan hidup melewati usia 30 tahun ketika mereka besar nanti. Itu cukup bagi orang-orang di Akademi Alkimia Laut Awan untuk hidup sampai usia 30 tahun. Mereka sudah menikah dan punya anak. Anak-anak mereka akan berakhir dengan cara yang sama. Mungkin di mata orang-orang di Akademi Alkimia Laut Awan, orang-orang biasa ini hanyalah hewan yang mereka pelihara atau tumbuhan spiritual berbentuk manusia. Binatang buas. Ramuan roh berbentuk manusia. Hati Luming bergetar. Niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Jika itu yang terjadi, institusi alkimia Cloud Sea adalah sekelompok setan dan bajingan yang rakus. Bukan hanya kota ini. Semua kota dan desa terpencil dalam jarak 1 juta mil dari Akademi Alkimia Laut Awan berada dalam situasi yang sama. Sebagian besar penduduk desa ini adalah masyarakat biasa. Yang terkuat hanyalah warriors. Mereka belum melakukan perjalanan terlalu jauh dalam hidup mereka. Mereka mengira orang akan meninggal pada usia sekitar 30 tahun. Xian Yanxing mencibir. Ekspresi Luming sangat suram. Orang-orang ini bisa saja hidup hingga usia 80 atau 90 tahun, namun karena ki darah bawaan mereka telah diambil ketika mereka masih bayi, masa hidup mereka menjadi sangat berkurang. Mereka mengira setiap orang hanya bisa hidup sampai usia 30 tahun. Betapa menyedihkannya ini. Akademi Alkimia Laut Awan melakukan lebih dari ini dalam kegelapan. Mereka menggunakan darah dan ki bayi ini untuk meramu pil dan kemudian menjualnya dengan harga tinggi kepada beberapa seniman bela diri di samudera astral yang kacau yang mempraktikkan teknik jahat, menghasilkan keuntungan besar. Xian Yanxing menjelaskan. Dia tampaknya telah menyelidiki apotek ramuan Cloud Sea dengan sangat teliti. Ayo pergi. Saya ingin bertemu dengan Akademi Alkimia Laut Awan ini. Niat membunuh di mata Luming telah hilang. Namun, nadanya sangat dingin. Akademi Alkimia Laut Awan terletak di pegunungan yang megah. Tempat itu seindah negeri dongeng, dengan suasana luar biasa dan ki spiritual yang padat. Institusi Alkimia Cloud Sea sebenarnya adalah sebuah keluarga bernama Keluarga Yun. Karena mereka sering membuka pintu dan mengajarkan alkimia kepada orang lain, mereka kemudian disebut Lembaga Alkimia Yunhai. Dikatakan bahwa kepala keluarga Yun adalah ahli alam lautan jiwa. Tentu saja, Luming dan yang lainnya tidak bisa menyerang begitu saja. Mereka berencana menyelinap masuk dan memeriksa situasinya terlebih dahulu. Dalam beberapa hari terakhir, kota Cloud Sea di depan gerbang Akademi Alkimia Cloud Sea menjadi ramai. Ini karena Akademi Alkimia Laut Awan membuka pintunya setiap bulan untuk menyebarkan seni alkimia. Para pejuang dari seluruh wilayah Yunfeng yang tertarik pada alkimia telah berkumpul di sini. Bahkan ada orang dari daerah lain. Keduanya datang di waktu yang tepat. Besok adalah hari pembukaan institusi alkimia Cloud Sea, jadi mereka berdua mulai berjalan-jalan di sekitar kota Cloud Sea. Sepanjang perjalanan, hal itu menarik perhatian banyak orang yang lewat. Hal ini terutama disebabkan oleh kecantikan Xian Yanxing. Wanita cantik seperti itu jarang ada di dunia. Nona muda, apakah kamu juga pergi ke Akademi Alkimia Laut Awan untuk belajar alkimia? Seorang pemuda kurus dan tampan berjalan mendekat dan bertanya sambil tersenyum. Matanya tertuju pada Xian Yanxing, menunjukkan sedikit gairah. Xian Yanxing menatapnya dengan dingin dan tidak menjawab. Nona, saya Gu Huaxu, tuan muda dari keluarga Gu. Ini pasti pertama kalinya kamu ke kota Cloud Sea, kan? Jika Anda tidak keberatan, saya bersedia mengajak Anda berkeliling kota Cloud Sea. Pemuda itu melanjutkan,
mengungkapkan latar belakang keluarganya sambil menatap Xian Yanxing tanpa berkedip. Adapun Lu Ming, dia benar-benar mengabaikannya. Enyah. Xian Yanxing mengerutkan kening dan dengan dingin mengucapkan sepatah kata pun. Wajah Gu Huaxu menjadi gelap. Xian Yanxing benar-benar menyuruhnya tersesat. Belum pernah ada wanita yang berani berbicara seperti ini padanya. Dengan lambaian lengan bajunya, Gu Huaxu melangkah pergi. Sebelum dia pergi, Gu Huaxu menatap Lu Ming dengan tatapan mematikan. Lu Ming tersenyum pahit dan tidak bisa berkata-kata. Dia bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun dan langsung terlibat. Namun, dia mengenal Xian Yanxing dengan baik. Ketika pemuda itu datang untuk menyambutnya, dia sudah tahu bahwa inilah hasilnya. Mereka berdua terus berjalan beberapa saat. Mereka menemukan restoran untuk makan dan kemudian menemukan penginapan untuk beristirahat. Keesokan harinya, tiba waktunya pembukaan institusi alkimia Yunhai. Lu Ming dan Xian Yanxing meninggalkan kota Yunhai dan menuju ke institusi tersebut. Sangat mudah untuk memasuki institusi alkimia Cloud Sea. Anda hanya perlu mengisi beberapa informasi dasar. Lu Ming menemukan bahwa ada sekitar beberapa ratus orang yang telah memasuki Institut Alkimia Laut Awan untuk belajar. Semuanya, kalian akan mempelajari alkimia di Akademi Alkimia Laut Cloud selama 3 bulan. Anda semua harus memiliki dasar-dasar alkimia. Pada saat itu, akan ada guru alkimia di Akademi Alkimia Laut Awan yang akan mengajari Anda. Tentu saja, Anda juga bisa bertukar pikiran dengan guru. Seorang pria parubaya kurus muncul di depan orang banyak dan memperkenalkan mereka dengan lantang. Ini masih pagi, jadi aku akan menunjukkan kepadamu halaman depan Akademi Alkimia Laut Awan. Ada beberapa pil yang sudah jadi di sana, jadi Anda bisa saling belajar. Kata pria parubaya itu. Lalu, dia memimpin semua orang ke belakang. Semua orang mengikuti dari belakang. Lu Ming melihat sekeliling dan menyadari ada ratusan dari mereka. Ada pria, wanita, tua dan muda. Sangat beragam dan mereka datang dari seluruh dunia. Kerumunan itu mengikuti pria parubaya itu dan berjalan mengitari halaman depan. Halaman depannya sangat luas dan dibentuk oleh beberapa puncak yang sangat besar. Ada istana dan paviliun di mana-mana, dan aroma obat yang samar bisa tercium. Di beberapa tempat, bahkan terdapat ladang pengobatan dengan segala jenis tanaman spiritual yang tumbuh di sana. Ladang tanaman herbal ini semuanya dijaga oleh orang-orang khusus. Orang-orang ini ahli dalam konsep air atau kayu. Mereka adalah orang-orang yang paling cocok untuk mengolah ramuan roh. Lu Ming, nanti harus ada penilaian untuk menguji kemampuan alkimiamu. Apakah kamu yakin bisa melakukannya? Xian Yanxing bertanya dengan suara rendah. Aku harus, tidak apa-apa, kan? Kata Lu Ming. Dalam Dao Prasasti, terdapat preferensi yang berbeda, dan ada juga beberapa cabang utama, seperti cabang yang cenderung menyempurnakan senjata, alkimia, atau prasasti dan formasi. Namun, mereka semua memiliki satu kesamaan, yaitu seseorang perlu menggunakan api mental dan prasasti. Selama jangka waktu ini, prasasti Lu Ming tidak mengalami masalah sama sekali. Banyaknya prasasti dari level 1 hingga level 3 yang dikuasainya cukup membuat monster-monster tua yang telah mempelajari prasasti selama ratusan atau ribuan tahun merasa malu. Namun, alkimia tidak hanya membutuhkan prasasti, tetapi juga identifikasi ramuan spiritual dan resepnya. Dalam 2 bulan terakhir, Lu Ming telah mempelajari lebih dari 10 metode pemurnian pil yang paling umum dari Dandan. Dia telah menyempurnakannya ketika dia punya waktu dan keterampilannya cukup bagus. Selama tidak terlalu sulit untuk memurnikan pilnya, Lu Ming yakin itu akan baik-baik saja. Benar-benar, Xian Yanxing merasa skeptis. Dalam kesannya, Lu Ming adalah seorang seniman bela diri murni dan tidak mengolah prasasti Dao untuk membantunya. Apakah kamu sudah menyalakan api rohmu? Xian Yanxing bertanya. Itu dinyalakan beberapa bulan yang lalu. Lu Ming menjawab dengan jujur. Sudah berapa bulan? Xian Yanxing cemberut. Namun, hal baiknya adalah meskipun dia gagal di kemudian hari, dia tidak akan diusir. Dia masih bisa tinggal dan belajar, tapi perlakuannya akan berbeda. Kelompok itu menyeberangi jembatan kecil di atas sungai yang mengalir, berjalan melewati paviliun, dan mengikuti pria parubaya itu ke sebuah aula besar. Saat semua orang tiba di aula utama, mereka bisa mencium aroma obat. Di aula,
Ada rak. Di rak, ada beberapa kotak giok kecil berisi pil. Pil-pil ini disempurnakan oleh murid-murid lembaga alkimia Laut Awan. Anda dapat melihat dan membandingkannya dengan keterampilan alkimia Anda sendiri. Kata pria paruh baya itu. Semua orang mulai melihat sekeliling di aula. Lu Ming dan Xian Yanxing juga menonton. Pil obat di sini berkisar dari level 1 hingga level 4. Setiap pil penuh warna, bulat, dan memiliki aroma obat yang membuat seseorang merasa nyaman. Di permukaan banyak pil, terdapat tulisan halus yang terukir di atasnya, membuatnya terlihat sangat indah. Pil gagak emas, pil penambah esensi, pil pengembalian kayu. Lu Ming melihat setidaknya lusinan jenis pil yang berbeda. Pil ini penuh dan bulat, dan kemurniannya sangat tinggi. Sayangnya prasastinya masih sedikit kurang sehingga menyebabkan peleburan ramuan spiritual belum mencapai tahap sempurna. Efek pengobatannya juga sedikit kurang. Lu Ming mengambil pil vitalitas dan melihatnya. Dia bergumam sambil melihatnya. Ini masih kurang. Benarkah itu? Di sampingnya, Xian Yanxing terdiam. Lu Ming baru berhubungan dengan prasasti Dao selama beberapa bulan. Bisakah dia mengetahui kualitas pil ini? Kamu benar-benar penuh dengan dirimu sendiri. Sebagian besar pil ini dibuat oleh murid elit dari institusi alkimia Yunhai. Masing-masing penuh dan tulisannya sangat dalam. Masing-masing pil ini berkualitas tinggi. Bahkan jika aku membuatnya, aku hanya akan menjadi sedikit lebih baik dari ini. Apa yang Anda tahu? Suara sarkastik terdengar. Lu Ming melihat ke arah suara itu dan melihat seorang pria muda berjubah biru mencibir padanya. Pemuda berjubah biru ini adalah Gu Huaxu, orang yang mencoba mendekati Xian Yanxing tetapi ditolak. Kemudian, Gu Huaxu menoleh ke Xian Yanxing dan berkata, "Nona, temanmu tidak berarti apa-apa. Dia hanya tahu bagaimana berbicara besar dan tidak memiliki bakat nyata. Nona, saya menyarankan Anda untuk menjauh darinya sesegera mungkin." Xian Yanxing melirik ke arah Gu Huaxu dan berkata, "Apa pentingnya bagimu dengan siapa aku bersama? Kamu memang belum tahu seperti apa hati orang baik itu." Bunga segar tersangkut di kotoran sapi. Gu Huaxu mendengus dingin dan pergi. Lu Ming sedikit terdiam. Kakak ini benar-benar sakit. Semua orang menonton di aula sebentar. Setelah sekitar setengah jam, pria parubaya itu berkata, "Baiklah, sudah hampir waktunya. Kalian bisa ikut denganku." Kelompok itu mengikuti pria parubaya itu ke sebuah alun-alun. "Lihat, Nona Yun Haitang ada di sini." Saat ini, seseorang menunjuk ke langit dan berteriak. Lu Ming melihat ke langit dan melihat 3 sosok mendekat. Di tengahnya, ada seorang wanita muda. Wanita ini tampak berusia 20-an dan sangat cantik. Dia mengenakan gaun sifon merah ketat yang menonjolkan sosoknya yang mengesankan. Ini adalah keindahan yang menakjubkan. Kebanyakan pria akan tergerak olehnya. 2 orang tua berdiri di samping wanita itu. Mereka memancarkan aura yang kuat. Tingkat raja tahap akhir. Mata Lu Ming berkedip. Dia tahu bahwa kedua tetua itu sama-sama berada di level tingkat raja. Namun, wanita muda itu jelas merupakan pemimpin dari ketiganya. Mereka bertiga mendarat di alun-alun, dan kerumunan menjadi gempar. Sebagian besar pria, berapapun usianya, menatap Yun Haitang dengan mata membara. "Saya tidak menyangka Nona Yun Haitang akan menerima kami secara langsung kali ini. Apakah dia akan bertukar pengetahuan alkimia dengan kita kali ini? Itu hebat." Dikatakan bahwa Nona Yun Haitang bukan hanya wanita tercantik di Akademi Alkimia Laut Awan, tetapi juga alkemis paling terampil di kalangan generasi muda. Keterampilan alkimianya sudah sangat mendalam, melampaui banyak generasi tua. Kali ini, saya harus mendapat pengalaman bagus untuk belajar darinya. Hei, menurutku kamu hanya berpura-pura meminta nasihat. Anda benar-benar berusaha mendekati Nona Yun Haitang, bukan? Kamu sudah sangat tua, tapi kamu masih belum punya harga diri. Jadi bagaimana jika aku lebih tua? Anda masih bisa menikmati musim semi ketika Anda sudah tua. Adegan itu berisik. Orang-orang bau ini. Di tempat kejadian, beberapa wanita memandang para pria dengan jijik. Bagaimana itu? Bukankah dia cantik? Xian Yanxing memandang Lu Ming dan bertanya. "Ini sangat indah." Lu Ming tersenyum. Bibir Xian Yanxing mulai melengkung. "Namun, dibandingkan denganmu, aku masih jauh dari itu." Lu Ming melanjutkan.